Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran nahwu kita. Kita akan memasuki pertemuan ke-8, yaitu membahas 4 isim mufrad yang keluar dari kaidah dasar. 4 isim mufrad yang keluar dari kaidah dasar. Namun, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan atau masuki pembahasan yang baru, terlebih dahulu kita akan mengulang apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan pembagian isim berdasarkan jumlah. Pembagian isim berdasarkan jumlah. Masih ingat ada berapa pembagian isim berdasarkan jumlah? Ada 3. Pembagian isim berdasarkan jumlah itu ada 3. Yang pertama adalah isim mufrad. Yang pertama, isim mufrad. Yang kedua, isim musanna. Yang kedua, isim musanna. Dan yang ketiga adalah isim jamak. Yang ketiga, isim jamak. Yang pertama, isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan satu. Contohnya, kitabun, satu buku. Qalamun, satu pulpen, dan seterusnya. Yang kedua adalah isim musanna. Apa itu isim musanna? Isim musanna adalah isim yang menunjukkan berapa? 2. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya tinggal isim mufrad ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Isim mufrad ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Contohnya kitabun, satu buku, ini isim mufrad, ditambah alif dan nun atau ya dan nun, kitabani atau kitabaini. Kitabani ditambah alif dan nun artinya menjadi 2 buku. Kitabaini ditambah ya dan nun menjadi 2 buku. Qalamun, qalamani, qalamaini. Ini isim musanna. Yang ketiga adalah isim jamak. Isim jamak adalah isim yang menunjukkan 3 ke atas atau 3 lebih. Dan sudah kita sampaikan bahwasannya jamak ada berapa? Ada 3 juga. Yang pertama jamak mudzakkar salim, yang kedua jamak muannas salim, dan yang ketiga jamak taksir. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim, cara membuatnya adalah isim mufrad yang menunjukkan nama laki-laki yang tidak berakhiran tak marbuthah atau sifat laki-laki, isim mufradnya dikasih wawu dan nun atau ya dan nun. Contohnya muslimun ditambah wawu dan nun atau ya dan nun menjadi muslimuna atau muslimina. Solihun menjadi solihuna atau solihina dan seterusnya. Yang kedua jamak muannas salim. Apa arti muannas kemarin? Perempuan. Berarti jamak ini untuk muannas, perempuan. Contohnya solihatun, isim mufradnya. Kalau kita mau buat tinggal ditambah alif dan ta. Solihatun ditambah alif dan ta. Tak marbutannya dibuang dulu menjadi solihatun. Kalau solihatun itu satu wanita solehah. Kalau solihatun itu 3 wanita solehah atau lebih. Contohnya mukminatun menjadi mukminatun. Kafiratun menjadi kafiratun dan seterusnya. Ini jamak muannas salim. Yang ketiga adalah jamak taksir. Ini sebagaimana kita jelaskan bahwasannya jamak taksir ini tidak ada aturan bakunya. Namun kita baru bisa memahami ini jamak taksir atau ini jamaknya apa itu dengan membaca kamus
atau langsung mendengar dari lisan orang Arab. Inilah pembagian isim berdasarkan jumlah yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuki 4 isim yang keluar dari kaidah dasar. 4 isim yang keluar dari kaidah dasar. Sekarang kita bahas. 4 isim mufrad yang keluar dari kaidah dasar. 4 isim mufrad yang keluar dari kaidah dasar. Maksudnya apa Ustaz? Yang keluar dari kaidah dasar. Maksud dari kata yang keluar dari kaidah dasar adalah sebenarnya isim mufrad itu punya kaidah dasar. Apa kaidahnya? Kaidahnya adalah isim mufrad kalau marfu atau kalau rofa, sudah dihafal aja, kalau rofa itu dengan domah, kitabun. Kalau rofa dengan domah. Kalau nasab dengan fathah, kitaban. Kalau majrur dengan kasrah, kitabin. Jadi kaidah dasarnya isim mufrad itu kalau rofa dengan domah, kitabun. Kalau mansub dengan fathah, kitaban. Kalau majrur dengan kasrah, kitabin. Ini kaidah dasarnya. Jadi kalau rofa dengan domah, kalau mansub dengan fathah, kalau majrur dengan kasrah. Ini kaidah dasarnya. Namun 4 isim ini keluar dari kaidah dasar yang kita sebutkan. Kadang dia rofa bukan dengan domah, kadang nasab bukan dengan fathah, kadang majrur bukan dengan kasrah. Jadi intinya 4 isim mufrad yang keluar dari kaidah dasar. Apa kaidah dasar? Kaidah dasar adalah ini. Rofa dengan domah, nasab dengan fathah, jer dengan kasrah. Sekarang kita pelajari 4 isim mufrad yang keluar dari kaidah dasar secara singkat. Jadi kita akan bahas secara singkat saja. Saya tidak ingin terlalu mendalam membahas 4 ini. Yang penting kita tahu apa itu pengertiannya dan beberapa contohnya. Sekarang kita masuki yang pertama. Asmaul khomsah. Asmaul khomsah. Asma itu jamak dari isim. Khomsah artinya 5. Berarti 5 isim. Apa itu asmaul khomsah? Asmaul khomsah adalah 5 isim yang bentuk dan perubahannya sama. 5 isim yang bentuk dan perubahannya sama. Berarti 5 isim ini memiliki bentuk yang sama dan memiliki perubahan yang sama yang berbeda dengan kaidah dasar isim mufrad. Kalau kaidah dasar isim mufrad, rofa dengan domah, nasab dengan fathah, jer dengan kasroh. Tapi kalau 5 isim ini yang dikenal dengan asmaul khomsah memiliki bentuk yang berbeda dan memiliki perubahan yang berbeda pula. Jadi kita hafal aja 5 ini, nggak lebih dari 5. Jadi 5 ini memiliki bentuk yang sama dan perubahan yang sama, yang berbeda dengan isim mufrad atau kaidah dasar isim mufrad. Kita lihat di sini, abuka artinya ayahmu, akhuka artinya saudaramu, hamuka artinya iparmu, fuka artinya mulutmu, zumalin artinya yang punya harta. Zu yang punya, malin harta. 5 isim ini memiliki bentuk yang sama dan perubahan yang sama. Coba kita hafal. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Kita ulangi. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Kita lihat. Abuka ini berbeda dengan kaidah dasarnya. Kalau kaidah dasar rofa dengan domah. Tapi kalau abuka rofa dengan wawu. Abuka. Ini juga akhuka ketika rofa. Ketika nasab
hamu. Ketika rofa, hamuka. Ini juga fuka. Ini juga zumalin. Jadi 5 isim ini keluar dari kaidah dasar. Apa kaidah dasarnya? Kaidah dasarnya kalau rofa dengan apa? Dhammah. Di sini rofa dengan apa? Wawu. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin, dan seterusnya. Begitu pula ketika nasab, dia bukan dengan fathah, tapi dengan alif. Abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin. Ketika majur bukan dengan kasroh, tapi dengan ya. Abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Intinya 5 isim ini dihafal saja, memiliki bentuk yang sama, perubahan yang sama, yang berbeda dengan kaidah dasar isim mufrad. Kita ulang apa aja? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ini asmaul khamsah. Sekarang kita masuki yang kedua, yaitu isim maqsur. Isim maqsur. Apa itu isim maqsur? Isim maqsur adalah isim yang diakhiri alif. Isim yang diakhiri alif. Saya ulang, isim maqsur adalah isim yang diakhiri alif. Bisa jadi alifnya itu seperti ini, bengkok seperti ini, alif layyinah, atau alifnya tegak. Jadi isim maqsur adalah isim yang diakhiri alif. Sebelumnya fathah. Apa isim maqsur? Isim yang diakhiri alif, sebelumnya apa? Fathah. Kita lihat contohnya. Al-fata. Al-fata ini adalah alif. Alif maksurah, alif layyinah, alif yang bengkok. Bukan ya ini. Karena sebelumnya apa? Fathah. Al-fata. Kemudian al-huda. Ini alif. Sebelumnya fathah. Al-asa. Ini alif. Sebelumnya fathah. Isa dan seterusnya. Isim maksur ini termasuk isim yang keluar dari kaidah dasar. Apa tadi kaidah dasarnya? Kaidah dasarnya kalau rofa dengan dhammah, kalau nasab dengan fathah, kalau jer dengan kasrah. Tapi kalau isim maksur tidak. Isim maksur tetap al-fata, tetap tidak menjadi al-fata'u atau al-fata'a atau al-fata'i, tidak. Tetap al-fata, al-huda, tetap. Mau dia rofa, mau dia nasab, mau dia jer, tetap bentuknya seperti ini. Al-fata, al-huda, al-asa, tetap. Dia kalau rofa itu dengan rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, maju dengan kasrah, tapi tersembunyi. Jadi tetap rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jer dengan kasrah, tapi tersembunyi. Kalau rofa al-fata'u aslinya, tapi tersembunyi. Kalau nasab al-fata'a aslinya. Kalau jer al-fata'i tapi tersembunyi. Enggak kelihatan. Tetap al-fata, tetap al-huda, tetap al-asa. Intinya isim maksur ini adalah isim yang diakhiri dengan apa? Alif, sebelumnya fathah. Udah, dihafal itu aja. Pokoknya isim maksur itu adalah isim yang diakhiri dengan alif, sebelumnya fathah. Itu isim maksur. Nanti pembahasan rofaknya, nasabnya, jernya kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita ulang, asmaul khamsah apa saja? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin.
Yang kedua, apa itu isim maksur? Isim yang diakhiri alif sebelumnya fathah. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah isim manqus. Apa itu isim manqus? Isim manqus adalah isim yang diakhiri ya. Isim yang diakhiri ya sebelumnya kasroh. Isim yang diakhiri ya sebelumnya kasroh. Dihafal dulu. Isim yang diakhiri ya sebelumnya apa? Kasroh. Apa saja itu? Contohnya. Contohnya al-qadhi. Lihat belakangnya ya sebelumnya fathah. Qadhi artinya. Al-hadi belakangnya ya sebelumnya kasroh. Kemudian ar-ra'i belakangnya ya sebelumnya kasroh. Al-qadhi, qadhi. Al-hadi, penunjuk atau pemberi petunjuk. Ar-ra'i, pengembala. Ini semuanya belakangnya apa? Ya. Sebelumnya kasroh. Belakangnya ya, sebelumnya kasroh. Belakangnya ya, sebelumnya kasroh. Ini disebut dengan isim manqus. Isim apa? Manqus. Isim manqus ini juga keluar dari kaidah dasar. Saya ulangi, apa kaidah dasarnya? Rofa dengan domah, nasab dengan fathah, jer dengan kasroh. Tapi isim manqus ini memiliki kaidah tersendiri. Nanti kita ambil insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Intinya isim manqus adalah isim yang diakhiri dengan ya sebelumnya kasroh. Isim manqus adalah isim yang diakhiri dengan ya sebelumnya kasroh. Saya ulangi, asmaul khamsah apa saja? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim yang diawali, maaf yang diakhiri alif sebelumnya fathah. Isim manqus. Apa itu isim manqus? Isim yang diakhiri ya sebelumnya kasroh. Iya. Sekarang yang keempat. Di antara isim yang keluar dari kaidah dasar. Yang keempat adalah isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Apa itu isim ghairu munsharif? Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak menerima tanwin. Saya ulang, isim yang tidak menerima tanwin. Itu isim ghairu munsharif. Artinya isim itu akhirannya tidak tanwin. Contohnya di sini. Usmanu. Lihat, domato bukan usmanun. Contohnya lagi, Umaru bukan Umarun tapi Umaru. Contohnya Aisyatu. Aisyatu bukan Aisyatun. Urwatu, Hafsatu dan seterusnya. Ini disebut dengan isim-isim ghairu munsharif, tidak menerima tanwin. Apa saja itu? Itu bisa dipelajari pada nahwu-nahwu lanjutan. Namun yang penting kita sudah tahu beberapa isim ghairu munsharif. Apa saja? Apa pengertiannya? Maaf, isim yang tidak menerima tanwin. Isim yang tidak menerima tanwin. Usmanu, Umaru, Aisyatu. Harusnya ketika nggak ada alif lam, dia pakainya tanwin. Seperti ini. Kitabun. Baru kalau ada alif lamnya, nggak pakai tanwin. Al-kitabu. Ya di sini nggak pakai alif lam, sama-sama nggak pakai alif lam. Kalau secara asal dia pakainya tanwin kitabun. Tapi ini karena keluar dari kaidah dasar, walaupun nggak pakai alif lam, tapi tidak boleh ditanwin. Usmanu, Umaru, Hafsatu dan seterusnya. Ini 4 isim yang keluar dari kaidah dasar. Saya jelaskan secara ringkas, saya tidak terlalu mendalam karena ini nahwu untuk pemula. Kita ulangi, 4 isim yang keluar dari kaidah dasar. Apa maksud kaidah dasar? Kaidah dasar adalah ketika rofa dengan domah, ketika nasab dengan fathah, ketika jer dengan kasrah. Tapi 4 isim ini keluar dari kaidah dasar tersebut. Apa 4 isim tersebut? Yang pertama apa? Asmaul khamsah. Isim yang 5. Apa saja? Abuka, akhuka,
hamuka, fuka, dzu malin. Ini 5 isim asmaul khamsah. Yang kedua adalah isim maksur. Isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim maksur adalah isim yang diakhiri alif, baik itu alif yang tegak maupun alif yang bengkok. Contohnya adalah al-huda, al-fata, dan seterusnya. Ini yang kedua, isim maksur. Yang ketiga, isim mankus. Isim mankus. Apa itu isim mankus? Masih ingat? Isim yang diakhiri ya, sebelumnya kasroh. Contohnya al-qadhi, al-hadi, dan seterusnya. Yang keempat adalah isim ghairu munsharif. Masih ingat apa itu isim ghairu munsharif? Isim yang tidak menerima tanwin. Contohnya Usmanu, Umaru, dan seterusnya. Jadi intinya ada 4 isim yang keluar dari kaidah dasar. Yang pertama apa? Asmaul khamsah. Yang kedua, isim maksur. Yang ketiga, isim mankus. Dan yang keempat adalah isim ghairu munsharif. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Silahkan nanti videonya bisa diulang-ulang. Insya Allah dengan diulang-ulang kita bisa memahami pembahasan kita ini dengan baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.